Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, yaitu pembahasan kitab yang keempat, yaitu Kitabul Janaiz, yaitu kitab tentang jenazah, di mana janaiz jamak dari janazah atau jinazah. Janazah kata para ulama adalah artinya mayat atau mayit, wal jinazah yaitu keranda mayat. Hadis yang ke 2120 dari kitab Sahih Muslim. Bab yang pertama dari kitab Janaiz, yaitu kitab atau bab Talqinul Mauta la ilaha illallah, yaitu bab yang menjelaskan tentang mentalqinkan orang yang meninggal dengan la ilaha illallah. Di sini Imam Muslim membawakan dua hadis. Yang pertama hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dan hadis yang kedua yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dua hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan laqinu mautakum la ilaha illallah, yaitu maknanya adalah talqinkan mautakum, artinya mayat kalian, la ilaha illallah. Maka arti dari laqinu atau talqin itu sendiri adalah mentalqinkan, yaitu kita membaca kemudian orang yang mendengar mengulangi, seperti kita mentalqinkan anak-anak membaca Al-Fatihah misalnya, atau membaca surat pendek, kita baca kemudian mereka mengikuti, itu disebut dengan talqin. Itu kita membaca kemudian mereka mengulangi. Rasulullah SAW menyuruh di sini laqinu mautakum. Mautakum di sini artinya adalah bukanlah berarti orang yang sudah mati, tapi orang yang menjelang mati atau dalam sakaratul maut. Ini makna dari mautakum, bukan orang yang sudah mati atau meninggal, karena tentunya tidak bermanfaat bagi mereka kalau sudah meninggal, karena mereka tidak bisa mendengar. Maka laqinu mautakum, mautakum di sini artinya adalah orang yang akan meninggal, yaitu orang yang sedang sakratul maut. Mautakum yaitu mayit kalian. Kalian di sini maksudnya adalah kaum muslimin. Maka yang ditalqinkan adalah orang muslim. Dan ditalqinkan dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Di sini Nabi SAW hanya menyebutkan kalimat la ilaha illallah, tidak disebutkan Muhammad Rasulullah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kita mencukupkan diri dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu kita mentalkinkan orang yang sedang sakarat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak perlu kita menambahkan Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menganjurkannya.
Dan juga tidak perlu ditambah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang pertama karena Nabi tidak melakukan itu, tapi cuman menyuruh la ilaha illallah. Maka cukup kita melakukan itu. Yang kedua, para ulama menjelaskan hikmahnya adalah karena kalimat tauhid ini sudah mencakup Muhammad Rasulullah di dalamnya. Jika seorang meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka di situ dia secara otomatis juga mengakui bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian juga yang ketiga, para ulama menjelaskan bahwasanya orang dalam keadaan sakaratul maut tidak sama dengan keadaan seperti biasa. Maka dicukupkan dengan kalimat yang pendek yang itu sudah cukup. Kalau kita bacakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia dalam keadaan sakarat, dan sakarat itu keadaan yang tidak normal, dalam keadaan yang susah, sulit. Ketika sakarat, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, innalil mauti la sakarat, sungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Apa arti sakarat? Itu keadaan yang seorang, kalau kita artikan secara bahasa, sakarat artinya mabuk. Allah SWT mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tadau kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Allah SWT sebutkan di awal surah Al-Hajj, yaitu Allah SWT mengatakan keadaan orang yang sedang menghadapi hari kiamat, mereka seperti orang yang mabuk, kata Allah SWT, padahal mereka tidak mabuk. Begitu juga sakarat artinya mabuk, dalam keadaan yang tidak normal, keadaan yang susah, sulit. Maka cukup dengan mengatakan la ilaha illallah. Kemudian juga para ulama menjelaskan cara mentalkinkan adalah mengucapkan la ilaha illallah sekali, kemudian ditunggu. Tidak kita mengulang dengan sering kali la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, bukan seperti itu, tapi diucapkan sekali ke telinganya, kemudian kita tunggu dia itu mengucapkan atau tidak. Kalau seandainya dia sudah mengucapkan, kita diam saja, cukup. Kalau dia belum mengucapkan, maka diulangi lagi, ada interval waktu atau jarak. Kenapa? Karena dia dalam keadaan yang sangat berat, orang yang sedang sakarat tersebut. Maka diucapkan, dibisikkan ke telinganya kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Kalau dia tidak mengucapkan juga, diulangi lagi. Kalau dia sudah mengucapkan, maka sudah cukup. Kecuali dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia mengucapkan kalimat yang lain juga, maka kita ulangi sampai akhir kalimat dia adalah la ilaha illallah. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kalimat yang diucapkan sebelum meninggal adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka masuk surga. Maka ini adalah tujuan kita mentalkinkan mayat, yaitu orang yang sedang sakarat dalam keadaan menjelang meninggal, agar dia bisa mengatakan atau mengucapkan kalimat tauhid ini. Di mana Nabi SAW menjanjikan siapa yang mengucapkan kalimat tauhid ini di akhir hayatnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan ini tentunya termasuk husnul khatimah, bagaimana seorang bisa mengucapkan kalimat ini di akhir hayatnya. Maka dianjurkan bagi orang yang sedang melihat saudaranya sedang sakaratul maut, maka membisikkan kalimat tauhid ini kepada telinganya agar dia bisa mengucapkan. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Karena memang karena kalimat ini dan untuk kalimat inilah kita diciptakan. Kita diciptakan karena la ilaha illallah dan untuk mewujudkan la ilaha illallah ini, yaitu bahwasanya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian bab yang kedua yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini adalah yaitu bab ma yuqal indal musibah, yaitu bab yang menjelaskan tentang apa yang diucapkan ketika seseorang mendapatkan musibah.
Di sini Imam Muslim membawakan hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Qalat falamma mata Abu Salamah qultu ayyul muslimina khairun min Abi Salamah awwalu baitin hajara ila Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultuha fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari istri Nabi yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, di mana beliau menceritakan atau mengatakan bahwasanya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah kemudian dia mengatakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT kepadanya, yaitu dengan mengatakan kalimat istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepadanya. Kemudian membaca doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian dibaca doanya itu, ya Allah berikan kepadaku pahala dalam musibahku ini dan berikan bagiku pengganti yang lebih baik daripada musibah tersebut, kecuali Allah SWT akan memberikan ganti yang lebih baik daripada musibah yang dia derita. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ketika Abu Salamah meninggal, aku mengatakan, siapakah di antara kaum muslimin yang lebih hebat atau yang lebih baik daripada Abi Salamah? Beliau adalah muhajirin yang pertama kepada Nabi SAW, atau orang yang pertama hijrah ke Madinah mengikuti Nabi SAW. Kemudian aku mengatakan kalimat tersebut, kata Ummi Salamah. Kemudian Allah SWT memberikan pengganti bagiku, pengganti Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Hadis ini hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, di mana Nabi SAW memberikan petunjuk kepada kita ketika kita mendapat musibah. Dan di sini musibahnya umum, tidak hanya kematian, walaupun di sini kebetulan adalah musibahnya Ummu Salamah, yaitu kematian suaminya Abu Salamah. Tapi di sini Nabi SAW memberikan kalimat yang umum, ma min muslimin tusibuhu musibah. Tidaklah seorang muslim ditimpa musibah. Musibah apa saja? Musibah kematian, musibah kebakaran, kehilangan dan sebagainya. Semua musibah. Kemudian dia mengucapkan kalimat istirja. Ini yang pertama. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Kalimat istirja yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita diperintahkan untuk mengucapkan kalimat tersebut, yaitu kita yang mendapatkan musibah. Dan arti kalimat ini yang perlu kita pahami, bahwasanya kita mengatakan sesungguhnya kita berasal dari Allah SWT, atau kita adalah milik Allah. Inna lillahi, artinya kita ini sesungguhnya adalah milik Allah. Kita diciptakan oleh Allah SWT, kita makhluk. Kita dulu tidak ada, sekarang diciptakan oleh Allah SWT. Bapak kita Nabi Adam diciptakan oleh Allah SWT, kemudian kita adalah keturunannya. Kita tidak ada, kemudian Allah ciptakan. Maka kita semua milik Allah. Dan Allah SWT yang mengatur kita. Karena Allah yang memiliki, maka Allah yang mengatur. Dan berhak Allah mengambil, menguji dan sebagainya. Wa inna ilaihi raji'un. Dan juga kita akan kembali kepada Allah SWT. Kita milik Allah dan kita akan berjumpa dengan Allah, kembali kepada Allah SWT. Maka kalimat ini mesti dipahami dengan benar, ya. Artinya tidak hanya sekedar mengucapkan innalillah, tapi juga hendaknya memahami kalimat ini, bahwasanya ketika kita mendapat musibah, ketahuilah kita semua milik Allah, dan apa yang ada pada kita juga milik Allah. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah SWT, kemudian diambil oleh Allah SWT, itu hak Allah SWT. Maka ini yang perlu kita perhatikan atau kita pahami, sehingga seorang yang benar-benar dia tahu akan hal itu, dia tidak terlalu bersedih.
Tentunya bersedih wajar, tapi larut dalam kesedihan tentunya itu tidak wajar. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita. Kemudian dia membaca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati. Boleh dibaca juga kata para ulama, Allahumma ajurni atau Allahumma ajurni atau Allahumma ajurni. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala kepadaku dalam musibah ini. Dalam musibah yang Engkau timpakan kepadaku. Maka kita minta doa, minta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, musibah, kita minta pahala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan. Kemudian yang kedua diminta apa? Wa akhlif li khairan minha. Berikan pengganti kepadaku yang lebih baik daripada musibah ini. Kita kehilangan sesuatu misalnya, minta kepada Allah ganti yang lebih baik. Apapun itu. Nabi SAW mengatakan kecuali Allah SWT akan memberikan pengganti yang lebih baik daripada yang hilang tersebut. Tentunya hal ini, kata para ulama, bagi orang-orang yang benar-benar dia mengatakan kalimat ini dengan ikhlas dan memahaminya dan menghadirkan hatinya, karena ini adalah doa. Ini adalah doa. Bagaimana seorang membaca doa itu akan dikabulkan oleh Allah SWT kalau dia membaca doa itu dengan ikhlas, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah SWT akan memberikan kepada dia pengganti dan juga pahala. Benar-benar dia yakin akan hal itu. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi dia pahami kalimat ini, dia yakin akan diberikan pahala dan pengganti. Maka Allah SWT akan kabulkan. Maka ini yang perlu kita pahami ketika kita mendapatkan musibah apa saja dalam kehidupan dunia ini, dan tidak ada orang yang tidak dapat musibah. Macam-macam musibah. Maka bacalah doa ini. Allah SWT akan berikan pahala sama kita. Pahala di akhirat nantinya tentunya. Dan pengganti di dunia ini dari musibah yang kita alami tersebut. Dan di sini Ummu Salamah menceritakan kepada kita bahwasanya doa itu beliau baca, kemudian itu ternyata beliau dapatkan. Kata Ummu Salamah, ketika Abu Salamah meninggal, yaitu Abu Salamah ini adalah suaminya, yang beliau meninggal ketika itu setelah perang Uhud. Beliau ikut dalam perang Uhud, Abu Salamah ini. Kemudian beliau terluka pada perang Uhud. Kemudian ketika terluka itu sempat sembuh. Kemudian beberapa saat ketika itu, setelah itu lukanya itu kambuh lagi. Kemudian setelah itu beliau meninggal. Maka di sini Ummu Salamah mengatakan, mata Abu Salamah. Abu Salamah meninggal. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan ini, ya subhanallah, Ummu Salamah menganggap apa? Suaminya yang paling baik. Tidak ada manusia yang paling baik ketika itu menurut beliau. Karena Abu Salamah memang beliau termasuk sahabat senior yang hijrah bersama Nabi SAW. Kemudian beliau termasuk yang pemberani, kemudian ya sampai ikut perang Uhud, kemudian meninggal. Maka beliau, dan kisah hijrahnya Ummu Salamah dan Abu Salamah juga, kalau kita baca sejarah, ya cukup mengharukan. Ya, silakan baca bagaimana Abu Salamah dan Ummu Salamah ketika hijrah sempat terpisah dengan putranya Salamah. Mereka semua terpisah. Ketika mereka berkumpul kembali di Madinah, maka tentunya ya, Ummu Salamah sangat merasa kehilangan. Maka Ummu Salamah mengatakan, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian apa? Tapi Ummu Salamah tetap mengatakan apa doa ini karena yakin ini adalah hadis Rasul, ini perkataan Nabi. Maka ternyata Allah SWT memberikan ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Dan tentunya Rasul yang paling baik di antara seluruh para sahabat. Maka di sini bagaimana Ummu Salamah dalam hal ini membaca doa ini, karena ini adalah hadis Rasulullah SAW, dan beliau baca, yang dalam benak beliau tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah ketika itu. Dan memang tidak terlintas dalam benak beliau akan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, qalat arsala ilayya Rasulullah SAW Hatib ibn Abi Balta'ah yakhtubuni lahu
Faqultu inna li bintan wa ana ghayur. Faqala amma ibnatuha fanad'ullaha an yughniyaha anha wa ad'ullaha an yadhhaba bil ghairah. Ummu Salamah kemudian menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengirim sahabat yaitu Hatib ibnu Abi Balta'ah untuk meminang Ummu Salamah. Nabi mengutus yaitu apa? Hatib ibnu Abi Balta'ah, seorang sahabat yang beliau ikut perang Badar, dan ada kisah menarik juga tentang beliau ketika sebelum Fathul Makkah. Kemudian aku mengatakan, jadi Rasulullah SAW mengutus sahabatnya Abi Balta'ah untuk meminang Ummu Salamah ketika itu. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, sungguhnya aku ini memiliki seorang putri dan aku juga seorang wanita yang sangat pencemburu. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Adapun anak perempuannya, kita akan berdoa kepada Allah SWT, semoga saja dia mampu anak perempuan itu bisa mandiri sendiri, tidak bergantung kepada ibunya. Kemudian dan aku juga berdoa kepada Allah SWT agar Allah SWT menghilangkan cemburunya yang berlebihan. Di sini tentunya Ummu Salamah memiliki atau mengajukan dua uzur ketika dipinang oleh Rasulullah SAW. Dia punya anak perempuan. Kemudian dia wanita yang sangat pencemburu. Kemudian Nabi SAW mendoakan. Dan tentunya sifat cemburu itu biasa. Wanita dan juga semua orang, wanita, laki-laki, tua, muda, itu ada sifat cemburu. Tapi yang dilarang tentunya yang berlebihan. Dan tentunya wanita ya wajar, ya sangat wajar dia memiliki sifat cemburu. Kemudian riwayat selanjutnya di sini juga ya sebenarnya riwayat juga semua dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha yang menyebutkan, ada tambahan dalam riwayat Abi Usamah yaitu tufi Abu Salamah faqultu man khairun min Abi Salamah sahibi Rasulillah thumma azama Allah li faqultuha qala fatazawwajtu Rasulullah. Di sini ada tambahan bahwasanya ketika Abu Salamah meninggal, kemudian aku mengatakan, siapakah sahabat yang paling baik, sahabat Rasulullah yang paling baik daripada Abu Salamah? Kemudian Allah SWT memberikan azam kepadaku, tekad atau memberikan azam kepadaku untuk mengatakan kalimat tersebut. Di sini ya, tadi ya Ummu Salamah ketika mendengarkan hadis Nabi tadi sempat dia mungkin ragu untuk mengatakan kalimat tersebut, tapi Allah SWT mengilhamkan kepadanya untuk mengatakan kalimat tersebut. Kemudian apa kata Ummu Salamah? Fatazawwajtu Rasulullah. Kemudian aku menikahi Rasulullah SAW. Kemudian bab selanjutnya ma yuqalu indal marid awil mayyit, yaitu apa yang dibaca ketika seorang berada di sisi orang yang sedang sakit atau orang yang sudah meninggal. Hadis ini juga dari Ummu Salamah. Qala Rasulullah SAW, idza hadartum al-marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Qalat falamma mata Abu Salamah ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamah qad mata. Qala quli Allahumma fir lahu Allahumma firli wa lahu wa aqibni minhu uqba hasana. Qalat qultu fa aqabani Allah azza wa jalla man huwa khairun li minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Anda menghadiri atau mendatangi orang yang sedang sakit, yaitu menjenguk, membesuk orang yang sakit, atau mendatangi orang yang sudah meninggal, faqulu khairan, maka katakanlah yang baik di sisi mereka. Itu ketika kita mendatangi orang yang menjenguk orang yang sakit, katakanlah perkataan-perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Begitu juga ketika kita mendatangi orang yang sudah meninggal. Katakan yang baik. Kenapa?
fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sungguhnya malaikat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan, kata Nabi SAW. Maka ketika kita mendatangi orang yang sakit, kita ucapkan yang baik-baik. Ya insya Allah cepat sembuh dan sebagainya. Nabi mengajarkan tahurun insya Allah. La ba'sa tahurun insya Allah. Enggak apa-apa, enggak masalah. Insya Allah sehat insya Allah. Nah, maka katakan perkataan-perkataan yang baik yang menunjukkan optimisme. Sehingga yang pasien itu, orang yang sakit juga optimis, dia sehat. Maka ini sangat penting ya, bagi jiwa orang yang sakit. Kemudian juga lebih dari itu, karena kata Nabi, malaikat itu mengaminkan. Kalau kita mengatakan sehat insya Allah, cepat sehat, maka malaikat mengaminkan. Kita bisa bayangkan kalau doa kita, perkataan kita diaminkan oleh malaikat, makbul atau tidak? Ya mustajab, diterima oleh Allah SWT. Maka ini hendaknya kita ketika mengunjungi orang sakit, perkataan yang baik yang kita ucapkan. Jangan kita mengatakan, wah ini kayak gini, ini kemarin kawan saya mati langsung. Jangan seperti itu. Perkataan-perkataan yang baik yang akan menimbulkan apa? Harapan, sugesti yang baik. Kenapa? Malaikat mengaminkan. Dan itu juga mempengaruhi pada jiwa orang yang sakit tadi. Begitu juga mayat. Saudara kita yang meninggal, maka kita ucapkan yang baik di tengah keluarganya tadi. Mungkin dia sedang menangis atau apa. Tetap kita mengatakan yang baik. Kenapa? Malaikat ketika itu mengaminkan. Dan ini para ulama menjelaskan, ini salah satu tempat yang mustajab berdoa berarti. Di mana doa ketika diaminkan malaikat berarti itu mustajab. Maka para ulama menjelaskan di antara tempat yang mustajab kita berdoa adalah ketika mengunjungi orang sakit dan mengunjungi orang yang sedang meninggal. Kita doa di situ. Itu yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Doa kebaikan buat kita dan orang yang meninggal atau orang yang sakit tersebut. Maka doa itu mustajab. Kenapa? Diaminkan oleh malaikat. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, ketika Abu Salamah meninggal, aku mendatangi Nabi SAW. Kemudian aku mengatakan, wahai Rasul, sungguhnya Abu Salamah sudah meninggal. Kemudian Nabi SAW mengatakan, katakanlah, Allahumma gfirli walahu, ya Allah, ampunilah aku dan dia. Wa aqibni minhu uqbah hasanah, dan berikanlah penggantiku, yaitu pengganti yang baik. Maka kemudian Ummu Salamah mengatakan, aku pun mengatakan itu, kemudian aku diberikan pengganti oleh Allah SWT yang lebih baik, yaitu Muhammad SAW. Maka ini ya disebutkan, ya tadi ini doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummu Salamah, dan dua-duanya boleh kita baca. Doa yang pertama tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, atau doa yang kedua, Allahumma firli walahu wa aqibni minhu uqbah hasan. Maka ini diantara doa yang diajarkan, atau doa-doa yang lainnya yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW, atau yang kita panjatkan agar ya si mayat diampuni atau yang sakit segera disembuhkan. Kemudian bab selanjutnya, bab fi igmad al-mayyit wa du'a lahu idza hudir, yaitu doa ketika menutup mata orang yang meninggal dan berdoa untuknya jika kita hadir ke situ. Hadis ini juga dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala, qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu thumma qala innar ruha idza qubida tabi'ahu al-basar fadajja nasun min ahlihi faqala tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun thumma qala Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wan nawwir lahu fihi. Hadis ini juga dari Ummi Salamah, yaitu hadis yang menceritakan bahwa doa yang dianjurkan kita baca ketika kita menutup mata mayat. Ummu Salamah menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke rumah Ummi Salamah ketika Abu Salamah meninggal, dan ketika itu mata beliau
sedang orang meninggal matanya terbelalak. Fa aghmadahu Rasulullah SAW, maka beliau tutup mata tersebut, pejamkan. Beliau pejamkan mata tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sungguhnya ruh ketika dia dicabut maka mata itu akan mengikuti kemana roh itu diangkat atau pergi. Fadajja nasun min ahli, maka keluarga Ummu Salamah ketika mendengar perkataan Nabi SAW itu menjadi tegang atau hiruk pikuk. Kemudian mereka mungkin berteriak dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Mereka berteriak, kemudian Nabi mengatakan, jangan berdoa, jangan mengatakan kecuali yang baik. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Maka Nabi SAW berdoa kepada Nabi Salamah. Ini doa yang dibaca oleh Nabi SAW ketika menutup mata mayat. Allahumma ghfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni Abi Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, dan tinggikan derajatnya di sorga bersama orang-orang yang Engkau beri hidayah. Wakhlufhu fi aqibihi fil ghabirin, dan berikan pengganti yang lebih baik bagi orang yang ditinggal. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan berikan ampunan bagi kami dan dia ya rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya atau terangi kuburannya. Maka faedah dari hadis ini adalah bahwasanya kita disunnahkan, dianjurkan. Kata para ulama, dianjurkan kita ketika kita mendatangi orang yang baru meninggal, kemudian kita lihat orang tersebut matanya masih terbelalak atau terbuka, maka tidak dianjurkan kita menutup mata tersebut dengan membaca doa. Kemudian faedah dari hadis ini juga Nabi SAW menyebutkan bahwasanya sesungguhnya ruh itu ketika dicabut maka mata akan mengikutinya. Maka mata akan melihat ruh kemana ruh itu pergi. Ini disebutkan oleh Nabi SAW. Allah SWT mengatakan, "Idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun." Ketika roh itu sampai di hulqum, tenggorokan, maka kalian ketika itu melihat roh itu ketika di tenggorokan kemudian dicabut melewati, dan mata melihat kemana roh itu pergi. Kemudian hadis ini juga menguatkan hadis sebelumnya tadi, bahwasanya kita hendaknya ketika mendatangi orang yang meninggal tidak berdoa, tidak mengatakan kecuali yang baik. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan doa. Maka ini seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya ini adalah salah satu tempat yang mustajab kita berdoa. Kita doakan kebaikan untuk yang meninggal atau untuk kita sendiri. Yaitu di mana? Ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di sini, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Kita baca doa ini. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampuni dosa si fulan. Di sini doa ampuni dosa Abi Salamah. Kemudian kalimat yang kedua, warfa' darajatahu fil madin. Tinggikan derajatnya. Tinggikan derajatnya di surga. Mungkin doa. Ya. Bagaimana kita mintakan agar mayat tersebut ditinggikan derajatnya di surga. Kemudian wakhlufhu fi aqibi fil ghaib. Maka ini untuk orang yang ditinggal, yaitu berikan pengganti bagi orang yang ditinggal itu yang baik. Kemudian waghfir lana walahu. Maka ini doa untuk yang kita sendiri yang berdoa. Ya Allah, ampuni aku dan dia. Maka kita mendoakan diri kita dan juga orang lain. Kemudian wafsah lahu fi qabrihi, yaitu lapangkan kuburnya. Maka ini doa kita meminta kepada Allah SWT agar dilapangkan kuburnya, wa nawwir lahu fihi, dan terangi kuburan tersebut ya, dengan cahaya. Kemudian juga dalam bab yang lain, bab yang kelima, Imam Nawawi menyebutkan fi syukhusi basar al-mayyit wa yatbuhul basar, yaitu ketika mata mayat itu ya
terbelalak berarti itu mata tersebut melihat atau mengikuti ruhnya. Hadis ini disebutkan di sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam taro al-insan idza mata syakhasa basaruhu qalu bala fadzalika hina yatba'u basaruhu nafsahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian melihat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian melihat jika manusia itu meninggal maka matanya itu terbelalak? Maka sahabat kemudian mengatakan, "Iya, wahai Rasul." Ketahuilah kata Nabi, itu adalah ketika mata tersebut melihat kemana rohnya itu pergi. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW memberitahukan kepada kita, ketika seorang itu meninggal, maka matanya terbelalak, matanya terbuka. Dan juga para ulama menjelaskan berarti apa? Yang terakhir, kehidupan terakhir itu ada pada mata. Mata itu terakhir. Jadi kehidupan terakhir itu, ruh itu terakhir ada pada mata. Maka Nabi SAW mengatakan, sungguhnya mata itu melihat kemana ruh itu pergi. Maka ini faedah yang disebutkan oleh Nabi SAW, dan kita dianjurkan untuk menutup mata tersebut dan mendoakannya, mendoakan mayat tersebut. Allah Ta'ala mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.